Tim SAR bersama anggota TNI dan Polri terus berupaya mencari korban gempa di NTT. Penyisiran dilakukan di wilayah Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Sementara di Nagekeo, penyisiran dilakukan di wilayah Kelurahan Bay, Desa Tungrambang, Desa Nangadero, serta Desa Marpokot. Sebagian warga Manggarai Timur yang terdampak gempa menempati posko pengungsian di salah satu sekolah di Borong. Mereka berharap bisa segera mendapat bantuan. Sampai sini belum ada bantuan dari pemerintah. Yang ada ya datang bantuan pribadi saja. Oh, bantuan pribadi baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang dibutuhkan di sini kakak di lokasi kamp pengungsian? Yang pertama sudah jelas makanan lah ya. Yang paling penting itu beras, terus sayur-sayuran, terus kalau bisa susu dan vitamin-vitamin untuk anak-anak di sini. Terus untuk kami punya tempat tidur supaya kami bisa nyaman tidur di sini ya, kalau bisa tempat yang layak lah buat kami di sini. Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan masih terjadi gempa susulan di sejumlah wilayah seperti di Manggarai Timur dan Sika. Dengan banyaknya intensitas gempa susulan dan historikal struktur sesar di Pulau Flores dalam menghasilkan gempa mengakibatkan kemungkinan terjadinya likuifaksi. Intensitas sekitar 6 mmi diperkirakan masih dirasakan hingga wilayah Kabupaten Manggarai Timur di sebelah barat dan Kabupaten Sika di sebelah timur. Badan Geologi juga melakukan analisis cepat terhadap kemungkinan terjadinya likuifaksi, di mana hasil menunjukkan adanya peluang likuifaksi berdasarkan hubungan antara jarak dari sumber gempa dan kekuatan gempanya. Pemerintah mengimbau masyarakat mengikuti arahan dari BPBD setempat serta menghindari daerah tebing yang memiliki potensi longsor. Tim Liputan, Kompas TV. Maupun luka berat yang perlu dirujuk. Saudara, Badan Geologi Kementerian SDM menyebut ada potensi likuifaksi akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT. Kita akan ulas lebih dalam soal potensi likuifaksi gempa NTT bersama Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria. Selamat malam, Bu Lana. Baik, Bu Lana, sebenarnya penyebab utama gempa ini apa? Sebenarnya bisa dijelaskan juga seberapa sering gempa besar ini atau sesar ini memicu gempa yang merusak seperti yang terjadi di NTT, Bu Lana? Baik, terima kasih Mas Radi. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terlebih dahulu bahwa keluarga besar Kementerian SDM menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Dan terhadap pertanyaan Mas Radi, saya coba jawab bahwa berdasarkan analisis dari Badan Geologi, berdasarkan analisis parameter gempa magnitudo 7,7 ini merupakan gempa tektonik dengan mekanisme sesar naik yang berasosiasi dengan sesar naik busur belakang Flores atau yang kita sebut dengan Flores Backup Thrust. Sistem sesar ini memanjang di sepanjang laut utara Kepulauan Nusa Tenggara dan terbagi ke dalam beberapa segmen. Dan secara historis Mas Radi, bahwa sistem tektonik di kawasan ini telah beberapa kali menghasilkan gempa merusak. Dalam catatan kami antara lain gempa Flores Utara tahun 1961 yang juga disertai tsunami, gempa Solor tahun 1982 dan juga gempa Flores tahun 1992 yang juga memicu tsunami, serta gempa Manggarai tahun 2003. Gempa Flores 1992 ini sendiri memang telah dikaji sebagai gempa backup thrust dangkal yang menghasilkan tsunami yang destruktif. Jadi sesar ini merupakan sumber gempa aktif yang memang mempunyai sejarah menghasilkan gempa merusak. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa gempa besar terjadi secara periodik sekian atau setiap tahunnya. Gempa bumi tidak mempunyai siklus waktu yang sederhana dan pasti begitu ya. Karena itu yang menjadi perhatian kita adalah mengenali sumber bahayanya dan meningkatkan mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat di sepanjang wilayah yang berpotensi terdampak. Demikian Mas Radi. Baik, Bu Lana, Badan Geologi juga menyebutkan bahwa gempa di NTT ini berpotensi juga memunculkan likuifaksi. Sebenarnya soal potensi likuifaksi ini
apa dasarnya? Apa yang menjadi dasar pernyataan indikasi likuifaksi? Apakah hanya laporan sand boil seperti yang terjadi di Palu sebelumnya, misalnya beberapa tahun lalu ada semburan air berpasir atau lumpur, atau sudah ada data visual atau pengukuran awal lain, Bu Lana? Baik, Mas Adi. Jadi berdasarkan analisis cepat yang kami miliki saat ini, potensi likuifaksi yang paling perlu mendapat perhatian berada di Kabupaten Nagekeo, khususnya pada khususnya pada wilayah dataran aluvium. Jadi semakin dekat suatu wilayah dengan sumber gempa dan apabila kondisi tanahnya juga berupa endapan lepas serta jenuh air, maka potensi terjadi likuifaksi akan semakin besar. Salah satu lokasi yang saat ini menjadi perhatian adalah Waikokak Mbai, karena terdapat laporan keluarnya air dari tanah setelah gempa. Secara awal, fenomena tersebut diperkirakan sebagai indikasi sand boil atau semburan air yang membawa pasir dan lumpur. Namun ini masih merupakan indikasi, Mas Adi, merupakan indikasi awal dan perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan lapangan. Jadi untuk saat ini kami belum menyatakan seluruh Nagakeo atau wilayah NTT memiliki tingkat potensi yang sama. Begitu. Fokus awal kami adalah dataran aluvium, terutama lokasi yang menunjukkan gejala di permukaan serta semburan pasir atau air, serta retakan dan juga penurunan tanah. Jadi secara umum Badan Geologi juga menggunakan kondisi geologi dan kerentanan tanah sebagai dasar dalam pemetaan potensi likuifaksi. Jadi kami sedang melakukan verifikasi lapangan, Mas Ladi, untuk memetakan sebaran, luasan, dan tingkat dampaknya secara lebih pasti. Demikian, Mas Ladi. Ya, secara umum kan sebenarnya fenomena alam ini sulit untuk dilawan ataupun diantisipasi sebenarnya. Tapi adakah hal-hal yang mesti diwaspadai juga agar supaya juga otoritas ataupun yang memiliki kewenangan untuk memitigasi bencana likuifaksi ini bisa mengarahkan masyarakat atau warga bisa berpindah ke tempat yang lebih aman kira-kira, dan seberapa luas wilayah Waikokak Mbai ini yang Anda sebutkan tadi juga memunculkan air tadi yang memunculkan atau menunjukkan adanya tanda-tanda likuifaksi. Saya akan tanyakan hal itu nanti kepada Bu Lana dari Badan Geologi, tapi setelah jeda ya Bu, di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria. Bu Lana, tadi saya bertanya sebelum jeda bahwa sebenarnya kita kan secara umum jika ada fenomena alam seperti likuifaksi ini tidak bisa dilawan. Tapi apakah ada yang harus diwaspadai dari likuifaksi atau fenomena likuifaksi yang diprediksi akan terjadi di Nagekeo ini? Seperti apa tadi, ada tanda-tanda air yang menyembur atau dan segala macamnya, supaya nanti ada mitigasi juga yang dilakukan oleh otoritas di sana agar ada korban juga bisa dicegah gitu, Bu. Baik, makasih Mas Radi. Jadi untuk mengantisipasi kami menghimbau pertama pemerintah daerah, BPPD dan stakeholder ini terkait juga perlu mengidentifikasi dan membatasi sementara aktivitas pada lokasi yang menunjukkan indikasi likuifaksi, terutama apabila ditemukan semburan air atau pasir, retakan tanah dan juga penurunan permukaan tanah maupun juga kerusakan pada pondasi bangunan. Berdasarkan analisis kami atau analisis awal begitu, perhatian kami terutama diarahkan pada dataran aluvium di Nagakeo dulu, termasuk indikasi yang ditemukan di Waikokak Mbai. Jadi kemudian juga kami akan melakukan assessment terhadap bangunan dan infrastruktur di lokasi terdampak sebelum digunakan kembali. Ini penting karena likuifaksi dapat mempengaruhi daya dukung tanah dan pondasi. Berdasarkan analisis sementara, indikasi likuifaksi pada kejadian ini diperkirakan memberikan dampak terhadap tanah fondasi pada tingkat relatif rendah hingga sedang dan tidak menunjukkan karakter seperti likuifaksi tipe Palu. Namun hal tersebut tetap harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan lapangan. Oleh karenanya kami menghimbau agar masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai area yang aman dan yang masih perlu dihindari. Karena itu koordinasi antara pemerintah daerah, BPPD, BNPB, Badan Geologi dan instansi teknis lainnya menjadi penting agar keputusan terhadap penggunaan kembali bangunan maupun kawasan didasarkan pada hasil assessment. Demikian Mas Adi. Ya, dan yang berada di wilayah Waikokak Mbai ini perlu waspada begitu ya. Seperti tadi juga Ibu kan sudah mengatakan ada beberapa bangunan dan gedung-gedung yang juga diidentifikasi ataupun diinventarisasi untuk diwaspadai bisa terdampak likuifaksi, dan berarti ini dekat dengan permukiman begitu ya, Bu Lana ya?
Betul, Mas Radi. Baik. Jadi oleh karena untuk tidak terburu-buru kembali kepada rumah asalnya begitu, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan informasi itu nanti akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, BPWD dan BNPB. Baik, Bu Lana tadi sudah menyinggung sedikit perbedaan antara potensi likuifaksi yang akan kira-kira terjadi di NTT di Nagekeo dengan yang terjadi di Palu. Sebenarnya ada perbedaan, nah, tapi kita butuh juga gambaran detail, Bu, seperti apa sebenarnya likuifaksi besar perbedaannya, likuifaksi besar yang terjadi di Palu menurut analisis awal Badan Geologi dengan yang berpotensi terjadi di Nagekeo ini, Bu. Baik, Mas Radi. Jadi berdasarkan analisis awal, indikasi likuifaksi yang kami temukan di Waikokak Mbai, NTT ini berbeda dengan kejadian likuifaksi besar di Palu beberapa saat yang lalu. Di NTT ini indikasinya berupa sand boil, yaitu keluarnya air yang membawa pasir atau lumpur ke permukaan setelah gempa itu terjadi. Dampak terhadap tanah dan fondasi untuk sementara diperkirakan berada pada kategori relatif rendah hingga sedang. Sedangkan likuifaksi tipe Palu ini merupakan fenomena yang jauh lebih kompleks. Di Palu terjadi aliran massa tanah yang masif dan destruktif yang menyebabkan pergeseran tanah, bangunan, dan infrastruktur dalam skala besar. Kajian Badan Geologi menunjukkan fenomena tersebut berkaitan dengan kombinasi kondisi geologi, hidrogeologi, dan juga tektonik yang spesifik di Palu. Jadi indikasi awal di NTT ini tidak menunjukkan karakter seperti likuifaksi tipe Palu yang dapat mengalir jauh. Oke. Gitu. Namun tetap Mas Radi, kami berhati-hati menyebutkan sebagai likuifaksi sebelum dilakukannya verifikasi lapangan. Jadi tim Badan Geologi akan memastikan jenis fenomenanya. Baik. Demikian, Mas Radi. Nah, ini memang kalau memang mengandalkan otoritas tentu saja membutuhkan waktu. Sedangkan masyarakat kan sebaiknya bisa bertindak cepat jika memang fenomena likuifaksi ini nantinya muncul. Nah, kira-kira menurut Badan Geologi, apakah masyarakat juga sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan mandiri terhadap kondisi tanah atau pondasi rumah mereka? Apakah ada tanda-tanda awal yang perlu dilaporkan misalnya? Ya, artinya pada saat dia kembali dan ada semburan air ataupun hal-hal yang tidak biasanya begitu, agar masyarakat segera melaporkan kepada BPPD setempat untuk kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Mas Radi. Baik. Dalam hal ini, apakah data dan peta potensi likuifaksi di wilayah Flores ataupun NTT secara umum ini sudah cukup detail, Bu, yang ada di Badan Geologi? Atau perlu kajian mikrozonasi lagi lebih lanjut seperti yang sudah pernah dilakukan di wilayah lain? Ya, tentunya kami perlu penyelidikan lebih lanjut dulu, Mas Radi. Jadi luasan secara pasti dalam satuan kilometer persegi pada tahap analisis cepat ini kami belum dapat menyampaikan angkanya. Data yang kami miliki saat ini menunjukkan bahwa potensi likuifaksi tidak mencakup seluruh Pulau Flores secara merata, tetapi lebih terkonsentrasi pada wilayah dengan kondisi geologi tertentu. Demikian, Mas Radi. Kalau bicara bahaya ikutan, Bu Lana, selain likuifaksi, apa saja bahaya ikutan lain yang sudah teridentifikasi oleh Badan Geologi? Misalnya gerakan tanah atau retakan atau ada penurunan lahan, dan mana yang paling perlu diwaspadai saat gempa susulan masih berlangsung, misalnya nanti ada gempa susulan di kemudian hari? Ya, betul. Jadi efek daripada gempa ini terjadi efek susulan ya, seperti halnya terjadi tsunami, kemudian likuifaksi, dan juga ada potensi gerakan tanah, Mas Radi. Ya. Untuk itu tentunya semua itu perlu penyelidikan lebih mendalam untuk kita mengetahui kondisi spesifiknya seperti apa. Oke. Kira-kira kalau bicara rekomendasi, Bu Lana, kira-kira apa yang bisa direkomendasikan mitigasi jangka pendek dan jangka panjang jika memang fenomena likuifaksi ini berpotensi terjadi di Nagekeo, khususnya di wilayah tadi agak sulit saya Waikokak Mbai ya kalau saya tidak salah. Ya, apa rekomendasi yang bisa diberikan, Bu? Baik, kalau untuk jangka pendek prioritas kita adalah keselamatan masyarakat ya, Mas Radi. Kemudian warga tetap harus waspada terhadap gempa susulan dan mengikuti arahan dari BPBD dan juga pemerintah setempat, serta tidak mudah percaya
pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bangunan yang mengalami kerusakan ini perlu diperiksa sebelum digunakan kembali. Masyarakat juga perlu menjauhi tebing yang berpotensi longsor, terutama saat hujan, serta memperhatikan adanya retakan tanah, penurunan tanah maupun indikasi tadi likuifaksi. Badan Geologi juga akan melakukan penyelidikan tanggap darurat dan kaji cepat di lapangan. Ini penting untuk memverifikasi kondisi geologi termasuk indikasi likuifaksi, dan hasilnya tentunya akan menjadi dasar rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Sedangkan untuk jangka panjang, Mas Radi, kita tentunya harus memperkuat mitigasi struktural dan non struktural. Pembangunan dan rekonstruksi di kawasan rawan harus tentunya menerapkan kaidah bangunan tahan gempa, dilengkapi jalur dan tempat evakuasi, serta juga memperhatikan kondisi geologi dan tingkat kerawanan wilayah. Untuk itu, Badan Geologi juga mendorong pemanfaatan peta kawasan peta kawasan rawan bencana sebagai dasar penataan ruang dan pembangunan. Jadi saya simpulkan kembali, jangka pendek kita selamatkan masyarakat dan pastikan lokasi aman, sedangkan jangka panjang kita membangun kembali dengan lebih aman dan berbasis pada kondisi geologi serta risiko bencana. Demikian Mas Adi. Baik, tentu saja informasi yang Anda sampaikan ini sangat berharga dan juga bisa diserap begitu ya, bisa dipertimbangkan untuk otoritas melakukan mitigasi di sana jika memang fenomena likuifaksi ini berpotensi muncul di wilayah Nagekeo setelah gempa berkekuatan atau bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Ibu Lana Saria telah berbagi perspektifnya, telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bu, selamat malam. Saudara, gempa magnitudo 7,7 di NTT mengakibatkan sebuah gedung universitas di Kabupaten Manggarai rusak parah. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia malam.